Dia sempat selingkuh sekali, terus balik lagi. Halo, Halo. ketemu lagi Halo. kita di Elemen Not Found. Kali ini kita kedatangan tamu spesial juga nih dari salah satu perusahaan. Bidangnya banking, digital banking gitu ya. Digital banking. Mungkin Dini, panggilannya Dini. Mungkin Dini bisa jelasin dirimu siapa, terus sekarang kerja di mana, pengalamannya gimana tentang dirimu. Oke. Halo, nama aku Andini. Aku sekarang kerjanya di Genius. Genius itu bagiannya software quality assurance. Untuk pengalaman kerja sendiri itu, aku itu mulai kerja tahun 2012. Pokoknya dari awal kerja itu udah jadi QA. Jadi dari tahun 2000. Nggak tahu. Pokoknya dari awal kerja udah jadi QA dari tahun 2012 sampai sekarang udah berapa tahun tuh. Jadi anaknya setia banget, pokoknya belum pernah pindah ke tahun. Iya, 8 tahun. Jadi belum pernah pindah ke apa? Pernah sih sekali, cuman kayak berapa ya, kayak pernah sekali jadi PO, product owner, itu kayak cuman berapa bulan doang, terus habis itu pindah ke Genius, balik lagi jadi QA. Oke. Di Genius terus tuh ya berarti awal? Untuk pengalaman kerjanya pertama awalnya itu kerja di waktu itu kebetulan kerjanya di Kuala Lumpur, Malaysia. Itu tuh kerjanya di IT Banking Solution juga. Kebetulan bergeraknya di bidang banking juga. Di situ juga sebagai quality assurance. Di situ kurang lebih 2 tahun. Habis itu dari sana pindah ke Jakarta lagi. Balik ke Jakarta itu kerjanya di startup juga. Namanya Ice House. Kalau mungkin pernah ada yang dengar, di sana juga Ice House Corp. Di sana kurang lebih setahun juga jadi QA juga. Terus habis itu dari Ice House itu pindah ke Bright Story. Di Bright Story itu kayak 2 tahunan lebih. Di sana, di Bright Story ini awal masuk tuh jadi QA, terus sempat dapat opportunity untuk mencoba role baru yaitu product owner. Habis itu pindah dari Bright Story ke Genius ini sampai sekarang balik lagi jadi quality assurance. Wow. Sempat Luar biasa. PO ya. Dia sempat selingkuh sekali, terus balik lagi. Itu di Genius ini udah berapa tahun, Din? Di Genius ini dari tahun 2017, pertengahan Agustus 2017 sampai sekarang, berarti hampir 3 tahun nih. Hampir 3 tahun, luar biasa. Ini berarti yang paling lama dong, Din? Iya sih benar, ini yang paling lama sih. Genius benar-benar paling lama. Langgeng nih di sini. Biasanya kutu loncat ya, sekarang paling lama sih. Bisa diitin nggak, Din? Di sana tuh QA-nya tuh ngapain aja, terus prosesnya tuh dari QA masuknya pas lagi proses gimana aja, apa pas udah mulai dari grooming udah masuk, terusnya sampai ke regressionnya, sharing dong. Oke. Jadi kalau di Genius itu kita timnya juga dipecah. Mungkin kalau di perusahaan ada yang pakai tribe, ada yang pakai squad ya. Di Genius mungkin karena tim IT-nya belum terlalu banyak, kita sih sekarang dipecahnya masih dalam bentuk squad. Nah, jadi nanti tiap squad kan punya feature yang beda-beda kan masing-masing. Jadi kalau role-nya QA itu dia udah berperan dari awal banget nih, dari grooming kita udah ikut andil karena pas grooming itu kan kita kayak membahas apa requirement, apa segala macam. Nah, itu di situ nanti QA di challenge-nya, nanti tuh di QA pada saat proses grooming itu kita kayak men-challenge si PO-nya. PO-nya ini kan yang menentukan requirement kan. Mereka bikin requirement, ngerubah requirement dalam bentuk user story. Nanti QA kita dari quality assurance perspektif kita nge-challenge si PO-nya untuk skenario testing yang mungkin terjadi itu apa aja gitu. Gitu. Jadi di situ QA-nya dituntut kayak lebih aktif gitu, kayak nanya kalau kayak gini gimana, kalau case-nya kayak gini gimana, maunya di-handle-nya kayak gimana, kayak gitu-gitu sih. Jadi dari awal tuh dari grooming, terus habis grooming kan kalau di sana kita ada proses sprint planning ya.
Kebetulan di Genius juga pakainya Agile juga. Ada proses sprint planning. Iya, sprint planning. Nah, kalau dari sisi sprint planning kan kita biasanya ngasih story point ya ke story-story yang udah ditentukan oleh product owner kan yang akan di-develop. Nah, itu juga QA-nya harus ikut andil memberikan story point dari sisi effort testing. Jadi story point yang kita kasih, jadi story point yang kita kasih ke user story itu bukan cuma dari sisi development doang. Karena kan bisa jadi ada case-case mungkin yang dari sisi development-nya dia kecil effortnya, tapi ternyata dari sisi testingnya dia harus ngetesnya skenario-nya lebih banyak, jadi effortnya lebih gede ya kan. Bisa karena nyenggol-nyenggol mungkin ya. Ya, benar. Jadi kayak gitu. Jadi kalau pada saat sprint planning itu, QA-nya juga sangat berperan penting untuk menentukan story point dari user story yang diberikan oleh PO. Terus habis itu, kalau di proses development-nya sendiri, yang pastinya testing, ya. Kalau QA kan prosesnya seperti biasa, pasti kita harus bikin yang namanya test cases kan. Jadi ketika developer melakukan development, QA-nya membuat test case sesuai dengan yang ada, sesuai dengan user story yang dibikin sama PO-nya itu. Nanti kita bikin test case, nanti kalau developernya selesai, misalnya ada satu story yang udah selesai dan siap dites, nah tahap pertama testing di Genius itu, yang kita lakukan tuh, di sana tuh istilahnya BBQ, Branch Based Quality. Jadi BBQ itu stand for Branch Based Quality, jadi QA itu melakukan functional test terhadap si story tersebut, di local branch ke developer itu. Jadi si code-nya itu belum, jadi si code-nya itu belum tercampur-campur dengan code yang lain. Jadi benar-benar yang dites oleh QA adalah pure functional test dari story itu. Jadi cakupan testingnya belum melebar kemana-mana. Jadi hanya sesuai story aja. Sesuai story, misalnya story-nya login with tergantung si PO-nya sih macam story-nya gimana. Misalnya login, berarti yang dites itu benar-benar baru cakupan loginnya aja. Jadi belum ke end-to-end testingnya, belum ke senggol-senggolan kemananya itu belum. Kayak gitu. Berarti itu environment-nya apa, Din? Maksudnya pas lagi branching gitu, staging kah? Atau local developer lagi? Atau enggak sih, kalau kita sih environment-nya di sana, environment-nya itu naming-nya tuh SIT sama SIT UAT production sih. Apa ya? Oh, ya berarti hitungannya SIT tapi masih di lokal developernya. Kayak gitu ya, sih. Di lokal berarti. Dev environment sih jatuhnya berarti ya. Berarti kayak kalau misalnya sesuai fitur itu kalau ibaratnya kayak ngetes unit-unit tes per fiturnya kayak gitu kali. Nggak melebar. Iya, tapi betul. kayak redundant gitu gak sih, Din? Ntar kita mau ngulang lagi kalau udah masuk ke fase berikutnya gitu. Tesnya diulang lagi atau yang udah dicek sebelumnya udah nggak usah diulang? Ada yang diulang lagi, cuman tuh kayak udah beda gitu loh konteksnya. Gue lanjut jelasin dulu kali ya. Boleh. Ya boleh ya. Nah, abis BBQ ini kan, jadi kan setiap sprint kan udah ditentukan ya kita mau ngerjain feature apa, story-nya apa aja. Terus nanti setiap story kan akan di BBQ sama QA-nya. Nanti setelah BBQ itu code-nya akan di-park gitu loh, di-park untuk di-merge. Jadi misalnya gue kasih contoh feature registration misalnya. Di registration itu kan biasanya ada banyak form ya, ada banyak step, ada banyak form. Biasanya itu kan kalau itu dia mecahin story-nya tuh per step atau per form. Jadi misalnya form pertama itu form personal information, nah itu dibikin nanti di BBQ sama QA untuk personal information aja. Nah nanti tuh untuk level berikutnya itu kita masuk ke testing SIT, ini benar-benar udah integration. Nah ketika di SIT, semua story-story yang berhubungan sama registration ini akan di-merge dalam satu bundling gitu. Nah, ketika di sini nanti QA ngetesnya udah end-to-end. Udah end-to-end dari step awal sampai step akhir, sampai berhasil register. Terus habis itu, selain itu yang kita tes juga adalah impacted MS. Jadi kalau di Genius kan kita pakai microservice. Kita ngetesnya impacted MS-nya apa aja, sama impacted komponennya apa aja. Jadi misalnya untuk tadi kan misalnya registration, misalnya dia pakai MSATC misalnya kan. Jadi nanti ketika SIT itu yang kita tes adalah integration
penetration test si registrationnya itu dari awal sampai selesai. Terus kita lihat si persenggolan MS-nya tuh dia nyenggol MS apa aja. Nah, kita harus ngetes si MS senggolannya itu juga. Apakah ada code yang tersenggol atau enggak. Terus untuk front-end komponen juga kita harus ngecek apakah dia ada menggunakan atau ngerubah komponen yang dipakai di feature yang lain. Kalau ada, itu juga harus kita tes pada saat SIT. Gitu. Nah, balik nih ke pertanyaannya Maril tadi nih. Kalau kita udah ngetes di environment apa tadi namanya sebelum SIT? BBQ. Ya, BBQ. Environment-nya SIT juga sih sebenarnya ya. Oh, environment. Nah, apakah ketika nyampe di SIT itu kita recheck lagi atau gimana? Iya, kita recek lagi, tapi lebih end-to-end gitu. Oh, udah terhubung lah ya gitu. Tergabung dia. Iya, mereka udah tersambung satu sama lain. Kenapa? Test case-nya sama atau berbeda? Test case-nya berbeda. Kalau misalnya di SIT itu kita test case-nya udah lebih ke user journey sih. Jadi kan kayak apa sih test case detailnya itu yang benar-benar kita ngetes validasi tiap field segala macam itu kan di BBQ udah dites semua kan. Ketika itu kan sebenarnya tujuan ngetesnya udah lebih bukan ngetes kecil-kecil lagi, bukan ngetes validasinya udah sesuai atau enggak, tapi lebih ngetes ke lebih lebar kayak ada ketika udah disatukan dalam satu banding, apakah mereka ada code yang saling bersenggolan dan menimbulkan defect atau enggak, apakah ada yang bersinggungan MS tadi malah nyenggol feature yang lain atau enggak, kayak gitu. Itu di SIT ya berarti? Iya, di SIT. Setelah SIT berarti udah go production ya kalau misalnya udah? Belum. Setelah SIT kita ada proses UAT lagi. UAT. Nah, kalau di Genius, iya, tapi UAT kita ada tim sendiri, tim khusus, tim UAT. Ini bukan di Edward lagi yang melakukan. Jadi, ya jadi setelah production SIT. Atau apa itu? Environment-nya UAT. Oh, UAT. Oh, UAT. Ya. UAT, nanti production beda lagi. Setelah UAT ini selesai? Ya. Setelah UAT, nanti kan di deploy ke production kan. Nanti ada proses testing yang namanya PVT. Tapi yang melakukan testing itu udah bukan QL lagi, bukan tim UAT lagi. Tapi biasanya itu adalah sponsor sama PO. Sponsor sama PO. Oh, ya. Ada ininya. Iya, ada PVT-nya lagi di situ. Ini banyak juga layernya ya. Makanya. Iya, layernya makanya. Waktunya lumayan makan waktu berarti ya. Kalau mau kita launching sebuah fitur gitu lumayan makan waktu ya berarti. Iya, makanya biasanya tuh kita kalau di Genius tuh kita ada istilahnya. Nah, terus untuk yang rilis ke production itu kita cuma ada satu tren. Kita istilahnya di rilis tren ya. Oh, jadi kita cuma ada satu kereta nih. Ya, rilis tren. Kita cuma ada satu kereta yang akan rilis ke production. Nanti squad mana aja yang mau ikut ke rilis itu, ya harus selesai di tanggal yang ditentukan. Jadi nanti di-bundling, dimasukkan ke tren itu, dan akan dirilis ke production. Kayak gitu. Kalau di sana berarti environment-nya mobile app saja ya? Paling mobile app sama microservice-nya itu ya? Ada web juga sih. Ada web? Oh, ada web juga ya? Iya, ada web bukan juga. Buat transaksi atau gimana? Sama buat transaksi juga. Oh, buat transaksi juga ya? Iya, sama. Aku makanya mobile apps. Aku pakai mobile doang. Iya. Yang web kayaknya lebih jarang sih karena lebih jarang banyak ya? pakai handphone kan. Iya. Iya, betul. Oh, mungkin tuh buat buat admin atau something yang harus natap web terus bisnis gitu. Kali. Bisnis gitu. Iya, cuman ya kita sediain platform ininya juga, webnya juga. Soalnya kan kalau misalnya di app itu kita kan misalnya kita bisa ada yang namanya musibah, saya handphone hilang atau gimana, nanti bisa di-recover dari webnya itu. Iya, gitu. Oh, I see. Got it. Tapi gue mau nanyanya ke Dini ini sih, kan gue belum pernah di bank ya Dini, maksudnya belum tahu nih apakah proses testing di bank tuh kayak gimana. Mungkin tadi layarnya panjang itu karena ini adalah bank gitu, mungkin karena layarnya harus banyak karena harus di make sure per detail gitu. Gimana mau dong dijelasin sama Dini kira-kira bedanya, kan Dini juga udah pernah di tadi ya antar bukan bank tadi kan IS host atau vendor ya, pernah juga di bank. Bedanya tuh gimana sih ngetesnya antara bank dan startup biasa gitu? Kalau aku sih biasanya di startup juga
bedanya sih biasanya kan cuman SIT, UIT langsung production kan. Soalnya aku baru pertama kali ini kerja yang benar-benar dipecah per squad gitu. Biasanya tuh kalau di kantor-kantor sebelumnya dia scale-nya lebih kecil ya. Jadi biasanya tuh kayak development ya langsung satu tim aja semuanya. Jadi nggak dipecah kayak per squad kayak gini. Jadi nggak ada level yang tadi aku bilang BBQ ya, nggak ada level kayak gitu. Biasanya SIT, UIT production udah kayak gitu aja sih. Terus paling ini sih bedanya itu adalah kalau di bank itu dokumentasi ya. Jadi karena mungkin jadi mereka udah punya format dokumentasi gitu. Kayak misalnya untuk hasil testing itu harus ada screenshot-nya harus lengkap. Terus jadi kita nggak cuma ngasih screenshot doang, kita harus ngasih list skenario testingnya apa aja, screenshot-nya apa aja untuk semua platform. Jadi PR-nya di situ sih, di bagian dokumentasinya. Berarti ada screenshot-nya, steps ada screenshot-nya gitu. Iya, betul. Waduh. Dulu gue juga begitu, Bud. Jadi bikin test case-nya di Detail Excel. itu. Ya kan? Detail sekali ya. Gue dulu kan di vendor bank. Gitu, emang. Iya, di vendor bank kan? gitu juga. Jadi test case-nya di Excel nih, steps-nya gitu, lu mesti kasih screenshot. Lu bayangin kalau udah di ujung terus gagal, lu ngulang lagi dari awal screenshotnya. Bener banget. Sabar banget ya, kalian gitu. ini. Kritinya di situ sih. Iya. Jadi kan kalau misalnya mikirnya kan harusnya kalau masalah mereka cuma minta screenshot doang, kita bisa minta di automate aja kan, di automation kan bisa langsung screenshot masuk. Cuman mereka perlu skenario-nya juga. Skenario testingnya apa, stepnya kayak gimana, expected risk. Jadi kayak benar-benar kita nge-extract. Kalau di Jenis kan kita pakai test rail juga kan, kita kayak nge-extract test rail terus nambahin screenshotnya satu-satu kayak gitu. Jadi kayak misalnya login with email gitu, terus ada from login, bikin email lu kotakin biru gitu. Iya. Wah, luar biasa. Satu steps gitu, kadang ada beberapa expected, misalnya login with email, di situ ada input email, input password di screen itu. Di screen-nya lu screenshot, ada udah namanya, udah ada passwordnya, lu kotakin gitu pakai tools, coy. Itu capek. Itu kalau ada perubahan revamp gitu, tes versioning. Kalau misalnya jadi ada update lagi, test case-nya ngambil lagi gitu. Iya, kayak gitu. Oh, gitu ya. PR, luar biasa, sabar sekali ya. Yang paling revamp tuh apalagi ya? Berarti ngerubah semua, ngambil populer test case-nya, nge-screenshot ulang dokumentasi. Apalagi revamp UI ya, benar-benar kan itu beda banget. Itu harus semuanya harus ada semua screenshot-nya. Wah, luar biasa. Mantap sekali. Itu sih ininya. Iya, kalau dari proses testing itu sih. Itu ada ini nggak sih? Aku ngerasa bedanya. Atau kalau di startup lain, gimana? Ya kalau misalnya selesai tes itu approval-nya gimana? Apakah panjang juga ada di approve sana sini atau? Kalau itu tuh ada tim lagi sendiri untuk bagian approval itu. Kalau dulu setahu aku setiap selesai itu kalau mau naik prod, si bagian yang ngurusin si approval itu harus ngeprint. Kalau dulu ya, aku nggak tahu nih sekarang sejak masa pandemi kayaknya semuanya udah nggak harus tanda tangan basah lagi. Kalau dulu tuh harus tanda tangan basah. Jadi harus di-print semuanya dalam satu dokumen, terus harus tanda tangan ke sini. Gue juga gitu, betul. Kayak gitu. Luar biasa. Lu print ada screenshot-nya, ya kan? Nah, benar kayak gitu. Pas di vendor tuh, lu mesti ada tanda tangan penanggung jawab dari lead gua, terus ada orang vendornya juga tanda tangan di situ. Oh, berarti itu maksudnya apa sih buat historical ininya, apa dokumentasi development atau hanya approval? Kenapa? Biar semuanya tahu. Aku kurang ya itu kayak gitu sih. Itu tapi udah standar dari banknya sendiri udah kayak gitu. Jadi emang bukan dari kita yang bikin kayak gitu, dari merekanya udah ada rules-nya kayak gitu. Ya mungkin untuk ini juga sih ya, satunya untuk dokumentasi, mungkin untuk nanti kalau di future mungkin ada masalah apa, mungkin aku nggak tahu sih, mungkin bisa di-track dari dokumen itu apa gimana. Kalau di kita kan cuma send off, terus ada ACK dari PM, IM, sama TM. Iya. Kalau ini tuh sampai ke bos-bosnya juga tangannya, jadi benar-benar nggak internal doang. Iya, aku nggak tahu ya sekarang sejak pandemi mungkin udah fleksibel, cuman dulu sih kayak gitu.
Tapi make sense sih karena duit orang ya nanti kalau duit orang Iya, hilang kan. Iya, makanya. Terus tahu Iya, makanya prosesnya soalnya begitu, bank kan. aduh. Iya, betul. Make sense. Iya. Nah, Din, jelasin dong, Din. Berarti kalau tadi kan prosesnya panjang, layarnya banyak ya. Nah, timnya tuh dibaginya apa aja? Maksudnya apakah ada manual aja, ada automation juga, atau ada UIT? Itu ada apa lagi di... Oh ya, timnya tuh kita ada QA manual, quality assurance manual ya, quality engineer tuh yang automation, terus kita ada tim UAT, udah sih itu. Jadi nanti di masing-masing squad itu pasti ada tim manual sama automation di masing-masing squad. Nanti di tim UAT juga sama, ada yang manualnya juga, ada yang automation juga di UAT. Oh, di UIT-nya ada automation. Gitu. Oke. Ada automationnya juga. Tapi gini sih, kalau di kalau di UAT itu, jadi kan kalau di bank itu kita server kita semua sangat rely dengan core banking ya. Jadi bukan di kita semua. Jadi kita nggak bisa. Kadang kita nggak bisa ngatur gitu loh, stable atau tidaknya environment. Soalnya kadang di core bankingnya lagi ada deployment apa juga, nah itu bisa sangat impacted ke kita juga. Misalnya kadang jadi nggak bisa login atau apa karena ada proses kayak gitu. Nah makanya untuk automationnya sendiri itu tuh dipecah. Tahu aku ya, ini dari tim automation mereka tuh mecah test case-nya, ada yang back-end testing, ada yang UI testing, sama user journey testing yang UAT ya. Yang untuk user journey testing itu dilakukan oleh tim manual. Untuk back-end testing sama UI testing itu dilakukan oleh tim automation gitu. Jadi automation yang di UAT itu nggak semuanya benar-benar dari dari antar mukanya Genius Apps. Ya udah nggak stable nih. Jadi ada beberapa test case yang possible itu langsung nembaknya dari belakang aja kayak gitu. Oh gitu, ya. Berarti kalau kolaborasinya ada yang dari squad juga. Nah kalau dari yang UIT ini gimana kolaborasi sama engineer-nya? Berarti kan di luar squad berarti ya, Din? Iya di luar squad. Mereka tim UIT itu udah benar-benar di luar squad tim khusus. Nah itu koordinasinya semisal menemukan bugs atau menemukan perubahan yang tidak seharusnya gitu. Nah, itu komunikasinya gimana? Jadi kita biasanya tuh kalau misalnya testing, biasanya kan kalau di aku tuh kita ke automation tuh pas di SIT atau di UAT kan. Jadi kalau misalnya pas UAT nih, jadi kan kita semua melakukan testing. Jadi nanti test case-nya itu yang automatable akan di-running oleh tim automation, yang tidak memungkinkan untuk di-automate akan di-running oleh tim yang manual. Jadi nanti semuanya testing. Jadi kita udah punya grup Slack gitu. Jadi setiap ada yang nemu defect, misalnya defect-nya di-record di Jira kan. Nah, itu mereka harus nge-share defect yang mereka temukan itu di grup itu. Jadi nanti semuanya aware. Jadi semuanya aware dan nggak ada defect yang duplikat kayak gitu. Wah, ini duplikat penting banget. Soalnya dulu juga pernah ada tim gitu pernah kerja, dan sebenarnya kadang kan yang pengetahuan squad kan lebih detail kan, karena misalkan iya nih bug tapi ini expected lah bugnya gitu. Engineer-nya udah tahu bakal ada bug seperti itu, bakal dikerjain next sprint-nya. Ketemunya di UIT tapi UIT kan nggak tahu ya bahwa ada info bahwa nah itu yang ngeri-ngeri sedep tuh ada duplikat bug. Yang diceknya antara si test case SIT sama UIT itu sama gak? Sama sih, yang dites sama. Cuman kalau di UIT, kalau tadi kan yang aku cerita di SIT itu adalah kita nge-combine si feature itu kan. Tadi yang study case-nya kan registration, misalnya step A sampai step Z itu di-combine dalam satu build, terus kita tes end-to-end. Nah, sedangkan kan kalau di UAT, jadi semua squad yang akan ikut release train itu di-combine dalam satu build, terus kita ngetes end-to-end juga, plus yang impacted-nya. Jadi lebih gede lagi scope-nya kalau di UAT biasanya. Nah, ada bug yang ketemunya di UAT tapi nggak ketemu di SIT gitu. Kenapa? Pernah ada bug yang ketemunya di UAT tapi nggak ada di SIT gitu. Jarang sih. Biasanya tuh, kalaupun misalnya nggak ketemu di SIT, mungkin ke-skip. Cuman pas ketemu di UAT itu kita pasti nyobain, pasti nanti kita komunikasi dengan QA di squad-nya. Kita nemu kayak gini nih di UAT, pernah nggak kejadian di SIT?
Terus mereka misalnya ngecek nih, oh nggak ada nih, kita nggak ada di list defect, terus mereka coba reproduce. Tapi biasanya sih rata-rata kejadian juga di SIT kayak gitu. Karena test case-nya sama kan ya tadi ya. Sama SIT UAT. Oke, terus kalau untuk ini apa tech-tech yang dipakai gitu di automation-nya tuh apa jadi? Kalau di automation itu yang setahu aku ya, kalau untuk webnya itu mereka pakainya Catalan. Terus untuk apps-nya itu mereka pakainya Ruby. Oh, base-nya Ruby ya? Iya, base-nya Ruby untuk Android dan iOS. Terus untuk API test-nya mereka juga pakainya Catalan. Dipisah nggak sih tuh timnya atau sama untuk yang megang app ya API ya API atau bisa pakai dua-duanya harus gitu? Bisa pakai dua-duanya sih. Oh, harus bisa pakai dua-duanya. Dia ngerjain di semuanya. Semua baru. Nah, tim UIT ini dulunya apa emang dari squad atau emang udah diperuntukkan untuk UIT? Karena kan tadi ada automation juga kan di UIT. Iya. Kita suka ada ini sih, suka ada apa sih rotation team gitu. Jadi sebenarnya tim UAT ini tuh ada beberapa yang pernah di squad juga. Terus harus dipindah ke UAT. Jadi kadang kita ada kayak gitu. Jadi knowledge-nya juga jadi merata gitu. Jadi kadang ya jadi misalnya ada new joiner misalnya masuk ke squad, nanti yang udah lama di squad masuk ke UAT kayak gitu, di rotate biasanya. Menarik. Ada lagi Bu Sekar? Nah, ini kayaknya udah 30 menit. Udah. Jadi sekarang on time sekali nih, gue suka nih. Ini pertanyaan terakhir nih buat Dini. Nanti itu tentang dunia QA gimana, ada kayak pesan buat orang-orang yang mau masuk nih deh, biar tertarik sama dunia QA. Benar. Terus menurut Dini deh secara global tuh dunia QA gimana gitu? Menarik atau? Nah, QA di Indonesia ya lebih. Indonesia. Buat dunia QA ya, kalau menurut gue QA itu adalah salah satu role yang paling penting di dalam proses development, karena yang menentukan quality dari si app atau sistem itu kan dari tim QA ini sendiri kan. Coba misalnya kita tanya sendiri deh ke pribadi masing-masing, misalnya ada apps yang yang di developnya menggunakan teknologi yang canggih banget, terus fiturnya udah keren banget, tapi banyak defect-nya, ada nggak yang mau pakai? Nggak ada kan? Makanya menurut gue itulah pentingnya QA. Cuman gue sih ngelihat di Indonesia masih ada, mungkin sekarang udah mendingan ya, tapi dulu tuh kayak awal-awal jadi QA tuh kayaknya tuh masih banyak perusahaan yang meng-underestimate role QA itu sendiri. Cuman kayaknya makin gue lihat, ya kan, mereka kayak nganggap kayak, cuman, sampai sekarang sih gue masih ada sih beberapa teman yang mikirnya, apa sih susahnya jadi QA, cuman ngeklik doang kayak gitu. Terus kayak underestimate kayak gitu ya kan? Cuma doang. Dihanguskan aja itu orangnya. Iya, makanya terus gue kadang kita balikinnya kayak gini, cara QA cara QA mikirin skenario testing dan cara developer atau yang bisa mikir skenario testing itu beda gitu. Jadi nggak semudah yang lo bilang cuma ngeklik doang ya kan, karena intinya kan si skenario testing itu kan seberapa detail kita bikin skenarionya, terus seberapa detail kita bisa mikirin apa aja yang mungkin terjadi, yang mungkin dilakukan user yang kira-kira bisa bisa menimbulkan defect kayak gitu-gitu loh. Itu kan harus kita pikirin juga sebenarnya. Betul. Kayak gitu. Makanya menurut gue itu sih QA itu penting banget. Semoga sih nanti makin ke depannya sih semua perusahaan di Indonesia ya, itu kayak udah nggak ada lah yang meng-underestimate namanya role QA gitu, karena kita ini tuh kayak quality gate gitu loh. Kita tuh di ujung tombak yang menentukan bagusnya kualitas si produk itu sendiri kayak gitu. Terus pesan untuk teman-teman yang tertarik jadi QA, menurut gue role QA itu sangat menarik ya. Cuman menurut gue QA yang baik itu adalah yang harus kalian milikin untuk menjadi seorang QA itu, yang pertama kalian harus menanyakan diri kalian sendiri apakah kalian termasuk orang yang cukup detail, karena untuk menjadi seorang QA itu kan dituntut untuk menjadi sangat detail kan, karena kita harus
Jadi kacamata QA itu beda sama kacamata kayak developer atau kacamata yang lain karena kita harus melihat hal kadang dari sudut pandang yang berbeda kayak gitu. Itu satu. Terus yang kedua orangnya harus speak up karena jadi kalau QA pendiam tuh kayaknya nggak cocok ya, rata-rata tuh QA biasanya bawel, cerewet, terus lumayan speak up orangnya karena kita harus berani gitu loh. Ada bug diam, ada apa diam. Iya. Ada dia benar ada defect, kita harus berani kayak kita harus berani speak up, kita harus berani nge-push kadang-kadang kayak gitu. Udah sih itu aja sih. Mantap sekali emang ini. Benar gue setuju yang terakhir betul. Iya. Ada lagi kah Busek, Pak Bud yang mau ditanya lagi, yang mau digali? Aku sih udah sih, mungkin mau ngucapin terima kasih aja sih ya Mbak Dini udah sama-sama. Kita banyak banget inputnya. Thank you banget. Terima kasih juga. Luangin waktunya buat ngobrol-ngobrol bareng kita. Ya. Sama-sama, makasih juga kesempatannya Sekar, Marlil dan Mas Budi. Iya, siap. Oke, kayaknya sudah. Kita bakal bahas yang lebih detail lagi tentang apa yang kita obrolin sama Dini ya. Buat teman-teman yang kalau misalnya ada pertanyaan dan lain-lain, mungkin ntar bisa kontak Dini, ntar kita bakal kasih tahu bisa hubungi Dini di mana gitu. Mungkin tertarik bisa kerja bareng dengan Dini. Oh, iya benar. Mungkin tertarik masuk Genius ya. Iya betul. Ntar bisa hubungi langsung Dini ya. Kalau misalnya nggak ada lagi kita bahas, mungkin hari ini kita sudah closing aja. Oke. Thank you banget. Teman-teman jangan lupa subscribe dan follow IG kita. Ntar kita kasih keterangannya di video ini. Thank you. Ya, terima kasih. Bye-bye. Thank you. Thank you. Thank you.